Silakan duduk teman-teman semua. Selamat sore muda. Wow. Saya bersyukur diberikan kesempatan ya, kehormatan bisa sharing di muda ya. Jadi kalau sharing di muda itu kayaknya nggak semua orang dikasih kesempatan ya. Jadi begitu saya dapat kabar, wah ini jarang-jarang nih, saya langsung bilang iya aja ya. Karena sebuah kehormatan yang besar. Kita akan bicara tentang discipleship. Sebenarnya tidak banyak orang Kristen yang menyukai topik discipleship. Jadi saya quite surprise loh tadi ya waktu talk show di awal itu sangat menyukai discipleship. Wah, saya sangat kaget sekali. Karena banyak orang Kristen sebenarnya tidak suka discipleship. Padahal Tuhan Yesus bilang muridkan semua bangsa, tapi banyak orang nggak mau jadi murid. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nanti saya akan sharing lewat khotbah saya hari ini. Judulnya Reconnecting, bagaimana kita terkonek kembali dengan kepala dan dengan tubuh Kristus. Ada dua prinsip yang sangat penting yang kita akan pelajari sore hari ini. Yang membuat proses discipleship itu bisa berjalan atau tidak tergantung dari dua prinsip yang sangat penting ini. Jadi boleh dibantu dimunculkan slide yang saya sudah berikan. Thank you. Oke, iya ini sih nggak usah lah, saya udah jelas ganteng ya, jadi nggak usah diperjelas lagi ya. Oke, slide yang beneran, sudah yang ada judulnya Head and the Body. Gitu. Oke, sambil kita tunggu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana proses pemuritan itu bisa terjadi dengan sungguh-sungguh ada penuh kuasa yang terjadi gitu ya. Kalau pemuritan itu benar-benar dilakukan di dalam Kristus dan semua prinsip-prinsipnya kita jalani, kuasanya itu sebenarnya besar sekali. Dan banyak orang mengalami perubahan di dalam Kristus itu justru lewat pemuritan itu sendiri. Tapi kenapa itu nggak bisa jalan gitu ya. Nah mari silakan slide yang pertama dimunculkan. Ada satu penyakit namanya kanker gitu ya. Apa sih kanker itu? Nah mari kita lihat. Ya next. Kanker adalah sel di dalam tubuh yang berkembang secara liar. Jadi dia sebenarnya bagian dari tubuh. Tapi kemudian dia rupanya ingin bebas. Dia ingin independen, dia ingin freedom. Dan saya mau beritahu teman-teman semua, kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan yang di dalam batasan. Banyak orang berpikir kebebasan yang sejati itu kalau nggak ada batas sama sekali. Saya bisa lakukan semuanya suka-suka saya, apa yang saya mau bisa kejadian. Mereka pikir itulah kebebasan. Tapi kenyataannya kebebasan yang sejati itu selalu ada dalam batasan. Nah banyak orang nggak mengerti ini dan mendambakan kebebasan yang sejati, yang menurut mereka sejati, mereka menginginkan semua batasan dihilangkan, tidak ada intervensi, saya boleh lakukan apapun. Makanya begitu ada yang namanya pemuritan, mereka nggak suka. Karena menurut mereka pemuritan itu membatasi saya. Ya kenapa harus ada orang-orang yang kayak mengawasi hidup saya mesti bertanggung jawab sama orang-orang ini, dia siapa? Dia juga sama berdosanya dengan saya kok. Saya juga tahu kelemahannya dia ini. Kenapa dia jadi punya kuasa atau otoritas atau hak gitu untuk mengawasi saya? Nah saya nggak mau yang kayak gitu, saya mau bebas. Saya nggak mau siapapun mengawasi saya, siapapun mengatur hidup saya. Saya mau bebas. Itu adalah keinginan akan kebebasan yang sebenarnya justru memenjarakan. Kalau kita main sepak bola atau pertandingan apapun, ya, yang membuat kita bisa menikmati, merasakan kemenangan yang sejati adalah karena ada aturan, betul nggak? Ya, main sepak bola harus 11 lawan 11, ya sepak bola yang beneran bukan futsal ya. 11 lawan 11, ada gawangnya, terus kemudian ada waktunya, periodenya 90 menit normal, terus kemudian ada injury time dan sebagainya. Dan cara nyetak golnya pun ada aturan offside-nya, ada ini, ada itu dan sebagainya. Aturan-aturan itu yang membuat kemenangan menjadi terasa seperti kemenangan, betul nggak? Tapi kalau aturan itu dihilangkan bebas. Oke, pertandingan sepak bola hari ini ya Indonesia lawan Argentina bebas. Ya terserah, aturannya apa Pak? Nggak ada aturan. Ya, kebebasan yang sejati. Wah nanti Indonesia cari 100 orang lawan 11 orang gitu kan ya. Terus kemudian nyetak gol, deng. Argentina bilang nyetak gol nggak dianggap gol. Loh kok bisa gitu? Iya nggak ada aturannya, kan bebas. Kapan kita menang? Nggak ada kemenangan, karena nggak ada aturan. Nah makanya kadang-kadang banyak orang Kristen konsepnya itu apa? Saya pengen bebas, tidak teratur lagi, tidak ada yang mengekang saya dan sebagainya bla bla bla. Maka itu sebabnya banyak orang Kristen nggak mau dimuridkan. Nah itu yang namanya kanker. Dia bagian dari tubuh, tapi dia tidak mau mengikuti semua harmonisasi yang ada di dalam tubuh, dan dia menjadi liar. Maka apa yang terjadi?
Dia menyebar dan bahkan bisa menyerang jaringan di sekitarnya. Kenapa? Karena tidak berada dalam sebuah harmonisasi tubuh itu seharusnya bagaimana. Nah, ini namanya kanker. Berikutnya boleh dimunculkan namanya autoimun. Ya, ini juga lagi ngetren ya, banyak sekali orang kena autoimun sekarang ini ya. Autoimun itu apa? Sistem imun tubuh, dia sebenarnya bagian dari tubuh juga. Bahkan dia itu sebenarnya berfungsi untuk melindungi tubuh tadinya. Tetapi apa yang terjadi? Sistem imun tubuh ini error sehingga dia tidak bisa lagi membedakan mana kawan, mana lawan, mana sel asing, benda asing atau makhluk hidup asing yang masuk ke dalam tubuh, atau itu selnya sendiri dia nggak bisa bedakan. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Dia serang aja semua orang. Berasa nggak sih kita kadang-kadang bergereja itu ada autoimun di sekitar kita? Ya. Lu kayak nggak tahu gue ini temen lu gitu. Gue ini mau doain lu, gue sayang sama lu, gue mau tolong lu, tapi kenapa lu serang gue? Dia autoimun sama kita, gitu kan. Nah, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Karena kita nggak ngerti prinsip bagaimana hidup di dalam tubuh. Sehingga gereja mulai punya kanker dan mulai punya autoimun dan mereka merusak dari dalam. Nah, saya melihat sepanjang sejarah perkembangan gereja dari sejak Kisah Para Rasul sampai sekarang. Tekanan dari luar mau sedahsyat apapun tidak pernah bisa menghancurkan gereja. Tapi realita memprihatinkannya adalah justru yang menghancurkan gereja itu adalah dari dalam. Kanker dan autoimun. Wah, penganiayaan mau sedahsyat apapun gereja malah makin berkembang. Tapi yang menarik, pertempuran di dalam, ya drama-drama di dalam, live group di dalam gitu ya. Ada apa dikit live group, yang model-model kayak gitu tuh, yang justru malah merusak gereja dan menghambat pertumbuhan gereja. Gitu kan. Nah makanya kita kalau nggak mengerti prinsip hidup di dalam tubuh, pemuritan itu menjadi sebuah sebuah wacana yang indah, tapi waktu kita menjalaninya berdarah-darah. Banyak orang merasa gitu, ya waktu ngejalanin pemuritan tuh kayak, nggak enak banget ya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti bagaimana prinsip hidup di dalam tubuh. Makanya saya mencoba sharing sesuatu yang sangat esensi, signifikan dan penting sekali. Supaya teman-teman muda di sini, saya bersyukur kalau teman-teman muda menjadikan discipleship salah satu poin yang sangat penting yang mau dicapai. Benar yang dikatakan, bahwa kita diterima apa adanya sebagai anak, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seadanya. Ya, kita datang apa adanya kayak begini Tuhan, tapi Tuhan menerima. Tapi Tuhan tidak akan tinggal dia membiarkan kamu begitu terus. Kenapa? Karena goalnya adalah yang dibilang tadi, diutus. Kamu tidak akan bisa diutus dengan maksimal, nggak akan bisa melakukan panggilan dengan maksimal, kalau kamu masih seadanya terus. Maka harus diajar, harus dididik, harus dibentuk. Dan prosesnya adalah pemuritan. Tapi kalau kita nggak ngerti bagaimana hidup harmonisasi di dalam sebuah tubuh Kristus, pemuritan akan berdarah-darah, melelahkan sekali. Dan kita akan trauma. Ya, begitu masuk gereja, pemuritan udah nggak usah cari yang lain aja. Cari ada nggak gereja yang nggak ada pemuritannya? Ya, banyak. Ya. Nah, tapi saya mau beritahu, tanpa pemuritan kita nggak akan tumbuhkan dengan maksimal. Nah, makanya bagaimana? Boleh next slide dimunculkan. Ada 3 ayat yang penting sekali yang kita akan baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi Kristus itu sendiri adalah banyak yang menjadi satu tubuh. Ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi teman-teman mesti memahami bahwa hidup di dalam Kristus itu adalah seperti tubuh. Ada banyak anggota tapi semuanya satu. Nah makanya next dimunculkan, saya mau mengeluarkan statement ini. Kasih kebenaran kuasa Tuhan dimanifestasikan melalui tubuhnya. Jadi kalau teman-teman mau mengalami kuasa dari kasih, kuasa dari kebenaran, kuasa dari Tuhan yang mengubahkan, tidak ada pilihan lain, teman-teman harus ada dalam tubuh Kristus. Kalau tidak, kita nggak akan ngalamin kuasa manifestasi dari Tuhan. Kenapa? Karena kuasa dari Tuhan dinyatakan lewat tubuhnya. Walaupun saya tahu banyak di antara kita mulai berpikir di kepalanya mulai begini ya, wah tapi hidup dalam tubuh Kristus itu banyak ceritanya Kak.
Ya, banyak hal yang nggak enak, banyak konflik, banyak ini dan sebagainya. Emang nggak bisa dengan cara lain? To be honest, sayang sekali, inilah cara Tuhan memanifestasikan kuasanya. Nah, boleh dimunculkan take away yang pertama. Take away itu jadi adalah poin yang teman-teman bisa bawa pulang gitu ya. Take away yang pertama adalah kekristenan tidak pernah dan tidak akan didesain untuk dihidupi dengan semangat independen. Jadi kita tidak bisa menjadi orang Kristen tinggal di dalam tubuh Kristus tapi semangatnya pengen sendirian, nggak bisa. Karena kekristenan tidak didesain untuk itu. Ada banyak orang yang bilang begini, aku nggak butuh orang lain, aku hanya butuh Yesus saja. Jele, kelihatannya rohani ya, tapi sangat tidak rohani. Kenapa? Karena Kristus itu kepala dan kita semua tubuhnya. Tidak ada orang yang cuma pengen kepalanya tapi nggak mau tubuhnya. Coba kamu menikah hanya dengan kepala tanpa tubuh, mau nggak? Oh, itu mah film Indonesia banget, horor ya kan? Aku sayang kamu kepalanya gitu ya. Begitu kameranya diturunin, jeng 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 gitu ya, melayang kepalanya. Aku juga sayang kamu, serem banget gitu kan. Tapi banyak orang Kristen horor memang. Ya, cuman mau sama kepalanya tapi menolak tubuhnya. Gitu kan. Makanya banyak orang Kristen jalan-jalan, pindah-pindah gerejanya. Kenapa? Karena dia nggak suka tubuhnya. Ya, dia cuman mau cari kepalanya aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya orang bilang gini, siapa yang muridin kamu? Tuhan Yesus langsung, Kak. Ya, aku langsung mendengar suara dari Roh Kudus. Saya pernah ketemu pendeta lagi yang ngomong ya. Jadi waktu ngobrol topik tentang pemuritan, pembinaan, accountable life. Jadi kalau di gereja kami itu salah satu value kami itu adalah accountable. Jadi kita itu bisa mempertanggungjawabkan hidup kita pada tubuh Kristus gitu ya. Salah satunya lewat apa? Komunitas dan pemuritan. Nah waktu ngobrol-ngobrol sama pendeta ini, dia mengucapkan kalimat yang menarik. Dia bilang gini, kok kalau aku dimuridkan sama Yesus langsung ya. Jadi aku itu langsung dalam doa-doa aku mendengar Tuhan bicara ya. Kalau aku punya masalah Tuhan bicara ya. Karena dia pendeta saya gak mau memperpanjang obrolannya. Dan apalagi usianya jauh lebih tua dari saya, jadi oh gitu ya Pak, oh gitu ya Pak. Tapi dalam hati saya bertanya gini, siapa yang bisa memastikan bahwa suara yang kamu dengar itu suara Roh Kudus? Siapa yang bisa pastikan? Dia bisa mengaku mendengar suara dari Roh Kudus, tapi siapa yang bisa mengkonfirm bahwa itu suara Roh Kudus? Kita butuh orang lain, kita butuh tubuh Kristus untuk mengkonfirm ini suara Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa sendirian. Nah makanya orang yang pengen freedom, pengen bebas, pengen independen, pengen sendiri, nggak cocok menghidupi kekristenan. Karena kekristenan itu didesain untuk kuasa tubuh. Tuhan itu kalau bekerja kuasa tubuh. Coba lihat di Alkitab. Semua tokoh Alkitab yang sakti yang sendirian jatuh. Tapi semua yang hebat, yang dahsyat, yang berhasil, kelihatannya sendirian tapi sebenarnya dia ada dalam kuasa kebersamaan tubuh. Bahkan Musa yang kelihatannya hebat begitu aja, dia punya orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Daud yang kelihatannya hebat begitu, punya dia beberapa orang yang bersama-sama dengan dia, tubuh. Nah, pemuritan itu adalah bagian dari berjalan bersama dalam tubuh. Itu tidak bisa tidak. Nah, tapi pasti banyak yang bilang begini, kenapa? Apa urusannya orang ini punya kuasa atas aku? Tidak. Pemuritan itu bukan berarti orang punya kuasa atas kamu, bukan loh. Pemuritan itu kita berjalan bersama-sama oleh kuasa Roh Kudus. Nah ini kita mesti paham, nanti waktu kita belajar dua prinsipnya, kita akan paham nanti gimana cara jalannya. Ya, sampai sekarang terima dulu ya, nanti kita akan puzzle-nya nyambung semua. Oke, so take away yang pertama ini penting, kekristenan tidak didesain untuk dihidupi dengan semangat independen. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak ada satupun orang yang bisa ngasih tahu hidup dia, nggak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi hidup dia, wah itu bahaya. Tidak peduli sesakti apa. Dia doain orang-orang mencelat sampai nabrak plafon dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak ada orang bisa kasih tahu dia. Wah itu bahaya. Itu independensi, bahaya. Nah makanya ada kisah di Alkitab, boleh dimunculkan gambarnya ya. Kisah anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang itu bicara tentang apa? Spirit of independency. Jadi dia nggak mau tinggal di rumah, dia nggak mengakui bapaknya, dia nggak mengakui semua orang di rumahnya, dia pengen ngatur hidupnya sendiri. Berikan hakku, aku mau ngatur hidupku sendiri. Dan kita tahu endingnya apa? Makan babi aja nggak dikasih dia, bukan makan babi, makanan babi saja.
Enak aja makan babi, itu mah kita. Makanan babi aja dia nggak dikasih, parah banget. Ya, jadi kalau zaman dulu itu ya, itu kan budaya Yahudi. Orang Yahudi nggak makan babi loh. Ya. Artinya kalau dia sampai kerja di peternakan babi dan bersentuhan dengan babi, itu dia udah najis banget, artinya udah kayak gitu. Bahkan makanannya babi, babinya najis, makanannya kan gimana lagi gitu ya. Itu aja dia nggak dikasih, jadi kejatuhan yang paling dalam. Ketika kita hidup independen, tunggu waktu aja, tinggal tunggu waktu aja. Kita mah udah sering lah dengar cerita-cerita ya, pendeta, hamba Tuhan yang sakti-sakti, hebat-hebat. Tiba-tiba jatuhnya dalam sekali. Dan waktu di cross check, tidak ada satupun orang yang pernah tahu. Dia nggak terbuka pada siapapun, orang terkaget-kaget, loh ternyata dia begini, loh ternyata dia begini. Kelihatannya dia ada di dalam tubuh Kristus, tapi dia tidak ada di sana sesungguhnya. Wah ini bahaya. Makanya pemuritan itu adalah salah satu cara menjaga kita. Ingat, kebebasan yang sejati itu berada dalam batasan. Berada dalam sebuah penjagaan, yaitu Kristus dan kebenarannya. Makanya orang yang hidup di luar Kristus tidak ada kebebasan sama sekali di sana. Kebebasan itu apa? Di dalam Kristus. Walaupun di dalam Kristus itu ada batas-batas, ya batas itulah yang membebaskan kita malahan. Nah, makanya kalau kita melihat hukum, nih loh, orang Kristen kalau melihat hukum, seringkali itu melihatnya kekangan. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Salah. Hukum itu bukan kekangan, hukum itu membebaskan kamu dari kematian dan kegagalan. Dari kerusakan, justru kamu malah aman di dalam hukum yang diciptakan oleh Tuhan itu. Dan hukum yang diciptakan oleh Tuhan, itu adalah kasih. Tuhan tidak pernah membuat hukum tanpa dasar kasih. Jadi semua hukum yang ditaruh oleh Tuhan karena dia sayang sama kita. Kalau yang udah punya anak pasti tahu. Ya, kenapa kita ngomong sama anak kita, jangan ini, jangan itu, jangan pergi ke sini sendirian, lakukan ini, lakukan itu. Itu kan kayak hukum. Tapi anak yang kecil nggak ngerti, menganggap itu kekangan. Tapi anak yang sudah dewasa, dia akan mengerti bahwa ini membebaskan dia. Nah, pemuritan itu. Makanya cara pandang kita terhadap pemuritan itu nggak boleh gini, ini orang mau ngapain gua? Ini gua mau diatur apa lagi? Ini gua mau dikendalikan ini ada spirit of control di gereja ini ya. Ada roh Isabel, wah ya. Kita nggak boleh memandang pemuritan kayak gitu. Walaupun iya ada orang-orang yang menggunakan pemuritan untuk mengendalikan iya. Ada. Nah itu nanti kapan-kapan aja kita bahas ya. Kalau enggak kita nggak pulang nanti ya. Memang itu bisa terjadi. Tapi kodrat dan natur pemuritan tidak begitu. Ya, nah balik lagi. Oke, next slide. Nah, makanya kita tidak akan pernah bisa terkoneksi dengan Kristus kalau kita tidak terkoneksi dengan tubuhnya. Ya, di mana kepala berada, tubuhnya pasti ngikut. Jadi nggak mungkin saya khotbah kepala saya di sini, tubuh saya duduk. Nggak mungkin. Nah, sayangnya inilah realitanya. Bahwa kemanapun kepala pergi, tubuhnya pasti dibawa. Jadi kalau Anda tidak suka tubuhnya, Anda nggak akan bisa ngikutin kepalanya. Anda nggak bisa bilang begini, aku mau ikut Yesus, mengikut Yesus. Wes, kan gitu kan ya. Tapi tanpa gereja, tanpa komunitas, tanpa pemuritan, hanya aku dan dia saja. Roman picisan. Pret bohong. Nggak bisa. Itu realitanya, nggak bisa. Tapi Kak, gereja itu begini, banyak kemunafikan, palsu, banyak kebobrokan dan sebagainya, bla 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 bla. Saya mengutip kata-kata Christopher Tapiheru yang udah sering sharing di sini. Dia bilang begini, gereja itu seperti pelacur, tapi Tuhan tetap sayang. Artinya apa? Artinya memang gereja itu punya banyak kelemahan, tapi Tuhan pengen pakai dan terus tumbuhkan dan terus sempurnakan dengan kasih karunia. Jadi walaupun kita memandang, oh tapi gereja banyak kemunafikan, banyak masalah, banyak drama, banyak konflik, banyak orang yang nyolot dan sebagainya, bla 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 bla. Tapi Tuhan di sana problemnya. Jadi kalau saudara bilang, aku mau bersama dengan Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kita mesti ngikut nyemplung ke dalamnya. Wah tapi kak. Nah itulah kekristenan. Kekristenan itu bukan untuk pemalas yang wah ongkang-ongkang kaki enak, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba semua baik. Enggak, kita pasti bergumul di dalam gereja.
Nah, bedanya apa? Bedanya orang-orang yang menyadari kebenaran ini, mereka akan memperjuangkan supaya komunitasnya, tempat di mana dia tinggal di situ, bertumbuh benar-benar. Nah, makanya boleh dimunculkan berikutnya, slide-nya. Ada perbedaan yang signifikan sekali antara hadir di komunitas dengan tinggal di dalam komunitas. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Saya bisa ada satu tangan lagi nempel di lengan saya. Kelihatannya dia bersama dengan tubuh saya, tapi dia sama sekali tidak menyatu dengan tubuh saya. Saya makan nutrisinya nggak akan nyampe ke dia, saya minum cairannya nggak akan nyampe ke dia, dan dia akan mati karena dia tidak menyatu dengan tubuh saya. Kalau kita cuma hadir saja di sebuah gereja, sebuah komunitas, di sebuah bagian dari tubuh Kristus, kita cuma hadir saja di situ. Engkau perlahan-lahan akan mati. Kenapa? Harus tinggal, harus menyatu. Loh Kak, tapi tubuh Kristus itu kan banyak dan luas ya Kak. Semua orang Kristen di seluruh dunia ini kan tubuh Kristus. Makanya kadang aku ke tubuh Kristus A, kadang aku ke tubuh Kristus B, kadang aku ke C. Aku ingin beredar di seluruh tubuh Kristus gitu ya Kak. Bayangkan kalau jempol saya tiba-tiba ada di jidat saya, tiba-tiba ada di perut saya, tiba-tiba ada di belakang kepala saya, dan jempolnya bilang begini, aku ingin beredar di seluruh tubuhmu Kak Joshua. Saya akan ngeri apa yang terjadi dengan tubuh saya, nangkep gak? Ada panggilan-panggilan yang khusus, memang jempol ini harus di sini, dia harus tinggal di sini. Supaya fungsi dari jempol ini maksimal. Ngapain dia di jidat saya? Terus saya nanti kalau cap jempol saya mesti gini. Kan saya jadi menyembah berhala. Gak bener kan? Dia harus di sini. Nangkep gak? Gak bisa gitu. Konsepnya tuh gak gitu maksud saya. Jadi kadang-kadang, makanya saya lihat, wah saya sih hadir di kebaktian Anda, di ibadah Anda, di celebration ini. Saya bilang, muda itu one of a kind. Saya keliling di banyak gereja. Karakteristik seperti yang teman-teman lakukan ini, hampir saya tidak pernah temui di Indonesia. Jadi artinya apa? Ini udah kayak tempat yang spesifik. Kalau Tuhan panggil kita di sini, kita mesti tinggal. Kita tuh nggak bisa kayak kadang di sana, kadang di sini, kadang di situ, kadang di mana. Aku kan bagian dari tubuh Kristus. Iya benar. Tapi Tuhan juga menetapkan kita untuk tinggal di bagian yang spesifik juga. Nah, kita nggak bisa cuma hadir. Kita harus tinggal. Banyak orang Kristen sekarang sukanya apa? Di pinggiran. Supaya kalau ada apa-apa cepat kaburnya, wah langsung hilang gitu ya. Nggak mau terlalu dalam, jangan masuk terlalu dalam, nanti kaburnya susah. Kalau udah terhisap makin dalam tuh mau keluar, aduh susah banget gimana ya. Makanya mainnya di pinggir-pinggir aja. Ya, ibaratnya kalau kebaktian tuh duduknya paling ujung sana. Maaf, bukan kamu ya. Ini cuma contoh aja. Jadi kalau yang khotbah nggak enak, langsung pulangnya nggak kelihatan gitu, cepet gitu ya. Itu saya dulu ya, makanya saya ngerti banget. Banyak orang Kristen tuh kekristenannya kayak gitu. Ya, makanya dia bilang gini, kalau dia, gimana kamu di gereja mana? Oh aku di sini. Oh kamu ngapain di situ? Aku jemaat biasa saja. Bahaya loh jemaat biasa ya. Karena Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi jemaat biasa saja. Setiap person dari kita, satu persatu dari kita di ruangan ini, Tuhan panggil untuk fungsi panggilan peran yang penting dan spesifik. Yang hanya bisa dilakukan oleh Anda. Nggak bisa orang lain. Kenapa? Karena spesifikasi seperti saudara ini one of a kind. Ya, orang model kayak saudara ini ya cuman Anda, nggak ada orang lain lagi. Makanya peran itu cuman bisa dilakukan oleh kita as a person. Nah kalau kita nggak menyadari konsep ini, kita pengennya jadi jemaat biasa saja. Nah, terus next. Kita masuk sekarang ke pertanyaan inti dan pertanyaan kuncinya. Kenapa sih sulit sekali tinggal dalam tubuh? Kak, aku tahu kebenaran ini. Aku sih pengennya gitu Kak. Tapi ya perjalanan kekristenanku ini Kak, aku sudah terluka berkali-kali. Aku lelah hatiku dilukai. Ya. Aku pengen hidup tenang aja Kak. Umur berapa ya udah pengen hidup tenang gitu ya. Kalau rambut udah putih udah susah gitu. Aku cuman pengen hidup tenang gitu. Ya masuk akal gitu ya. Umur masih 20-an pengen hidup tenang. Yang bener aja bro. Gitu kan. Saya ngerti hidup kekristenan itu sulit. Bertobat tahun 94. Jadi tahun ini saya sudah 29 tahun menjadi orang Kristen.
Dari zaman culun, polos, naif, memandang semua orang yang masuk gereja itu suci, holy, dan baik. Sampai pernah di titik yang sampai kayak apalah gereja itu sampah banget lah. Penuh tipuan, penuh ini dan sebagainya. Sampai kemudian sekarang Tuhan bawa, aduh udahlah asam garam, asam manis, asam urat semua udah saya libas semua. Saya udah ada di level kepemimpinan eksekutif di gereja lokal saya. Saya udah lihat semuanya dunia persilatan pergerejaan. Udah lihat semuanya. Saya ngerti kalau kita itu seringkali memilih gini loh. Udah gak usah deket-deket, gak usah ngapa-ngapain. Pemuritan, lu gak usah yang kayak gitu-gitu. Udah yang penting kebaktian aja. Ya, Tuhan Yesus masih lihat wajah saya nongol. Ya, minimal ya supaya nanti waktu berjumpa, kamu lagi. Masih ada wajah saya. Gitu ya. Saya ngerti perasaan itu. Karena saya pun pernah ada di situ. Pada satu titik saya bilang, udah gak usah pelayanan, gak usah ngapa-ngapain. Udah pikiran dikosongkan. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Udah gak usah ada apa-apa lagi. Tutup mata aja dengan misi apa segala macam. Hadir aja di kebaktian minggu. Nyembah Tuhan, dengerin khotbah, hidup yang benar. Pulang makan babi panggang, udah itu aja. Udah gak usah pusing dan sebagainya. Saya pernah ada di fase itu, saya ngerti banget. Apalagi gereja kami juga gereja yang hardcore pemuritan gitu ya. Orang kalau nggak dimuridin nggak bisa pelayanan di tempat kami. Jadi WL apa segala macam itu selalu dipastikan udah pemuritan belum. Komselnya di mana? Itu gereja kami hardcore banget kayak gitu. Saya terluka di pemuritan udah berkali-kali. Dilukai pemurid, dilukai orang yang dimuridkan, udah semua. Melukai makin sering. Ya, udah semua. Saya ngerti perasaan pertanyaan ini, kenapa sulit sekali tinggal dalam tubuh. Ada dua prinsip yang penting sekali yang kita perlu pahami. Ayatnya boleh dimunculkan. Which is ini ayat yang sering sekali kita baca, tapi kita benar-benar harus mengambil ini dengan pemahaman yang penuh utuh sekarang. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya Kak, udah tahu. Tapi Anda harus benar-benar paham bahwa ini bukan cuma nasihat. Bahwa ini bukan cuma kata bijak. Ini bukan cuma coach, ini hukum. Tidak bisa tidak, cara Tuhan untuk menumbuhkan kita adalah lewat sesama kita. Tidak bisa tidak. Jadi Anda harus paham realita ini, menerima realita ini, hidup dan bergumul di dalam realita ini. Kalau mau pemuritan jalan dengan baik. Anda harus paham bahwa siapapun orang di ruangan ini, siapapun, apapun posisi dia, bisa, boleh, dan sangat berpotensi dipakai Tuhan untuk menggesek, menajamkan kita. Siapapun. Kita orang Kristen tuh sering berpikir begini, yang kita toleransi untuk hajar hidup kita ya, untuk bentuk kita, untuk men-trigger kita, itu kalau orang yang ya baru bertobat ya wajar lah ya, manusia lamanya masih 90% gitu ya, masih banyak, ya udahlah kita toleransi aja ya. Atau lihat tampangnya aja gak rohani banget ini ya, ya udahlah kalau mulutnya kayak gitu gak apa-apa lah. Oh ini belum dibaptis mulutnya, mungkin perlu dicelupin mulut dulu, jelek gitu ya. Ya udahlah gak apa-apa lah kalau dia ngomongnya kasar banget apa segala. Kita cenderung toleransi pada orang-orang seperti itu. Tapi begitu kita melihat, lah dia kan WL, worship leader. Dia itu kan gembala gitu ya. Dia kan pemimpin, dia ini sharing firman loh, dia ini gini. Kita jadi berpikir begini, kok dia gitu ya? Nggak boleh dia lakukan gitu. Begitu mereka dipakai Tuhan untuk menggesek kita lewat kelemahan mereka loh. Yang tadi diceritakan di talk show tadi itu loh, lewat kelemahan. Jadi gini, Tuhan akan pakai siapa saja lewat kelemahan orang itu untuk menumbuhkan kita. Termasuk orang yang kita anggap paling rohani sekalipun di ruangan ini. Tuhan bisa pakai kelemahan dia untuk menumbuhkan kita. Kalau kita terima realita ini, dan kita hidup dengan berdamai dengan realita ini, kita gak akan masalah lagi. Pemuritan gak akan masalah lagi. Begitu kita lihat pemimpin atau siapa yang kita anggap lebih dewasa, lebih rohani, umurnya lebih banyak, tiba-tiba melakukan sesuatu, loh kok gitu ya? Kita langsung ingat, oh iya, Tuhan memang bisa pakai dia untuk menumbuhkan saya. It's okay, gak apa-apa. Fokus kita bukan lagi pada dia, fokus kita mulai berpindah kepada apa? Tuhan, kamu mau ngomong apa sama saya? Lewat perilaku orang ini.
Tuhan kamu mau bentuk saya apa lewat kelemahan orang ini. Kita jadi gak pusingin kelemahan dia, tapi kita jadi mulai merenungkan Tuhan mau bentuk saya apa. Wih, kalau semua orang di muda kayak gitu ya, kelemahan tidak lagi jadi kelemahan, benar gak sih? Bukan berarti kita membiarkan, ingat yang tadi ya, Tuhan tidak akan membiarkan seadanya. Kenapa? Karena kelemahan dia yang itu tadi yang dipakai Tuhan menumbuhkan kita. Nanti Tuhan akan kirim orang lain lagi dengan kelemahan dia untuk nge-shape kelemahan orang itu. Jadi ini akan muter terus nih. Di antara kita nih, sirkulasi darah di seluruh tubuh, serat, sampai kita semua jadi dewasa. Keren gak sih cara Tuhan? Keren banget kan? Dan dunia gak bisa pakai cara gitu. Coba lihat aja tuh di DPR. Gak bisa pakai cara itu. Ya, akan lempar kursi itu. Ya. Di dunia bisnis, wah boro-boro apalagi. Gak bisa, hanya di gereja itu bisa terjadi. Sayangnya belum banyak. Belum banyak, tapi muda akan jadi salah satunya. Nah kalau kita paham konsep ini ya, bergereja itu sulit tapi tidak suffer. Sulit tapi tidak menderita. Karena kita ngerti, iya ya ini lagi beredar nih. Sirkulasi pertumbuhan lagi beredar. Oh Tuhan hari ini pakai ini untuk saya. Nanti Tuhan akan pakai si B untuk dia. Tenang aja bukan urusan saya. Nggak apa-apa. Yang penting saya fokus Tuhan mau tumbuhkan saya apa. Wih kalau kayak gitu keren banget loh. Dan jujur ya. Mencari gereja yang model seperti itu, komunitas yang seperti itu, isi orang-orangnya hari ini sulit sekali. Saya berdoa, muda menjadi salah satu yang menjadi role model. Sehingga orang kalau masuk ke sini itu, mereka kan bilang gini, kalian kok aneh ya? Kok bisa gini ya? Kok orangnya begini, ada yang begitu, ada yang ini. Tapi gak ada yang keluar, gak ada yang left out. Kita semua struggle di sini sampai kemudian jadi dewasa sama-sama. Keren banget itu. Actually itu yang kami lagi bangun di gereja kami juga. Nggak mudah, sangat tidak mudah. Tapi kami bergumul memperjuangkan itu. Dimulai dari level leadership. Teman-teman yang memimpin, melayani, punya posisi untuk mengurusi sesuatu di gereja ini. Kita mesti memulai dari situ dulu. Jangan apa-apa live group WA ya, please ya. Terus. Boleh dimunculkan. Nah ini penting. Tidak ada gereja yang bebas konflik, tidak ada. Jadi kalau Anda pindah satu gereja ke gereja hanya karena melihat konflik, salah alasan. Tidak ada gereja yang bebas konflik. Yang ada adalah, tetapi ada gereja yang bisa dewasa dalam berkonflik. Jadi konflik itu tidak terhindarkan. Seperti Thanos, inevitable gitu ya. Konflik itu tidak terhindarkan, dia pasti ada. Tapi kita bisa berkonflik dengan dewasa. Jadi jangan takut konflik di dalam gereja. Bukan berarti gini, ayo konflik yuk. Wah apa, ayo kita bikin keributan. Bukan. Tapi maksudnya kalau pas ada peristiwa, kita bersinggungan, kita kena, ada bentrokan dan sebagainya. Kita tuh jangan buru-buru gini, gereja kok gini ya. Lah memang gereja gini, justru bener ini. Memang gereja begini. Tapi kita harus mulai berpikir gimana nih, kita cara konfliknya mau kayak apa nih. Nah, makanya tadi bagus sekali ya talk show di depan tadi ya. Dalam pemuritan pasti ada konflik. Pasti. Kamu akan konflik dengan pemuridmu, kamu akan konflik dengan orang yang kamu muridkan, kamu akan konflik dengan rekan sesamamu, pasti akan konflik. Tapi itu konflik bukan masalah. Konflik yang tidak diselesaikan adalah masalah. Konflik yang dihadapi dengan tidak dewasa adalah masalah. Konflik yang disikapi dengan emosional itu masalah. Tapi konflik itu bukan masalah. Seperti yang dibilang tadi oleh Pastor Rico. Konflik itu cuman konsekuensi. Begitu saya dan kamu beda, kita pasti nanti konsekuensinya ada ujungnya titik tertentu kita akan konflik. Pasti. Menikah, kamu menikah dengan orang yang beda kan? Minimal gendernya beda kan? Kalau gender sama, kita bikin seminarnya nanti khusus untuk itu ya. Pasti beda. Dan karena pasti beda, pasti ada konflik. Tapi itu bukan masalah. Saya dan istri saya ini, kalau menurut teori personality ya, kami itu yin dan yang. Langit dan bumi, utara dan selatan. Caile ya. Jauh banget. Hampir segala sesuatu dalam kehidupan kami setiap hari, ada yang bisa diributin. Tapi itu bukan masalah kalau kami ngerti gimana cara ngadepinya.
Nah, orang yang dewasa itu bukan orang yang menghindari konflik, tapi orang yang mengerti bagaimana cara berkonflik. Kita mesti sampai ke level itu loh. Orang Kristen kita mesti sampai ke level itu. Jangan malu-maluin banget. Ya. Banyak orang Kristen berantemnya, aduh childish banget gitu ya. Apa dikit, bikin gereja baru. Apa dikit, bikin gereja baru ya. Apa dikit ministry baru ya. Bukan nyindir. Nabrak. Terus, nah ini penting. Slide berikutnya, waktu saya tinggal 10 menit soalnya ya. Saya akan ngomongnya ekspres ya, gitu ya. Soalnya masih 700 slide ya, masih banyak banget. Pusat dari gereja itu Kristus, bukan Anda, bukan saya, bukan pastor, bukan siapapun. Pusat dari gereja itu Kristus. Tapi kita seringkali datang ke gereja menjadikan diri kita tuh pusat. Matahari adalah pusat, planet-planet lain berputar mengorbit mengelilinginya. Wah, kita jadi mataharinya. Kita datang ke sini, kok nggak ada yang sambut saya sih? Kok nggak ada yang beredar mengelilingi saya? Nanya kabar saya ya, doain saya ya. Saya ini matahari, wah ya. Saya ini jiwa loh ya, yang berharga di mata Tuhan. Iya, tapi yang lain emang enggak. Sama, nah kita seringkali menjadikan diri kita pusat. Kadang-kadang gereja ada yang dibangun, pastornya adalah pusatnya. Jadi yang lain itu kayak dayang-dayang beredar di sekitarnya gitu ya. Wah, malaikat kecil-kecil gitu ya melayani gitu ya. Kristus adalah pusatnya. Bahaya kalau kita menganggap kita ini adalah pusat dari cerita ini. Banyak orang berpikir begini, aku adalah aktor utamanya dari cerita ini. Enggak, Kristus aktor utamanya. Tadi kan baru nyanyi kan? Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu bukan acting kan nyanyinya kan? Serius kan? Jadi bukan kita aktornya, kita ini figuran. Mendukung supaya si aktor utama tuh kelihatan nyata dan keren banget. Yaitu Kristus. Bukan kita. Kalau kita menaruh diri kita sebagai pusat, itu sebabnya. Gini, orang yang menaruh dirinya sebagai pusat, dia akan mulai demanding. Dia akan mulai menuntut orang lain. Wah, harusnya gembala tuh kayak gini, gereja tuh harusnya kayak gini. Pelayanan tuh harusnya kayak gini. Dia akan mulai menuntut semua orang karena dia pusat. Makanya saya sebel banget dengan orang Kristen zaman sekarang. Datang ke gereja tuh kayak datang bioskop. Ya duduk, udah siap-siap. AC-nya kurang dingin. Yang khotbah siapa sih? Kurus. Jidatnya mengkilap. Penuh kemuliaan. Siapa sih itu? Mau ya diundang yang agak berisi, yang agak bener gitu ya. Kayak dia itu konsumen adalah raja. Nah itu dia. Ya, semua yang lain, WL siapa ini melayani dia gitu ya. Jadi kalau dia nggak puas, ini gereja apa nih, gue tinggalin aja. Kayak dia pusatnya. Kristus adalah pusatnya. Next. Aduh kalau saya nggak ini ngomong terus. Nah, rasa tersinggung, kecewa, sedih, marah saat konflik adalah sinyal bahwa keakuan saya, bahwa saya pengen jadi pusat, itu mulai nongol tuh. Jadi makanya next time kalau kita tersinggung, jangan buru-buru kayak gini. Itu orang kok gitu ya? Kok jangan. Kita retreat sebentar, lalu nanya, kok aku tersinggung ya digituin ya? Bagian apa dalam diriku yang kena oleh perlakuan itu? Wah itu si aku tuh lagi pengen nongol tuh, jadi pusat. Nah, makanya kenapa Tuhan hajar dulu, jret gitu kan. Tapi kita gak peka kan sama didikan Tuhan. Kita langsung salahin orang itu. Padahal kalau kita peka, kita mundur, kita tanya Tuhan, Tuhan apa nih yang kena, apa yang belum beres dalam hatiku. Dulu saya sangat kecewa sekali kalau saya habis bikin sesuatu pelayanan di gereja saya, terus habis selesai, gak ada yang WhatsApp saya. Gak ada yang bilang, wah thank you Wan, tadi keren banget loh ya, kok kamu bisa kepikiran ya sampai kayak gitu. Itu saya langsung begini, mulai besok saya left. Gak mau lagi di pelayanan ini. Serius, saya dulu kayak gitu, kecewa banget. Ya, gak menghargai jerih payah. Ini aku mikir sampai rambutku habis loh gara-gara pelayanan itu. Kok gak dihargai sama sekali? Wah pemimpin, apalagi saya banyak baca buku leadership kan. 36 hukum kepemimpinan. Wah, ya. Pemimpin yang baik mengapresiasi bawahannya. Wah ini udah gak masuk nih, checklist 1 nih gak masuk nih. Wah saya bisa kecewa banget. Kenapa? Saya menaruh diri saya sebagai pusat. Akhirnya saya mulai demanding sama semua orang. Harus sesuai dengan standar yang saya mau. Enggak gitu. Makanya boleh dimunculkan, next. Siapa yang harus dipindahkan itu?
Namun aku hidup. Nah ini kan yang tadi, tetapi bukan aku lagi loh yang hidup. Kristus loh. Kalau akunya masih pengen hidup terus, Kristus hajar terus aja. Hajar terus. Makanya kalau kita berasa di muda ya, kok aku kehajar terus ya? Ini kayaknya orang-orangnya toksik deh di muda. Suka ngehajarin semua orang deh. Coba refleksi dulu. Jangan-jangan kitanya ini yang pengen nongol terus, makanya kena hajar terus. Pernah ikut permainan yang itu gak sih? Toeng, toeng, toeng. Ya kalau lu nongol terus ya kena terus lah. Kalau nggak pengen dihajar ya udah, jangan nongol lagi. Biar Kristus aja yang nongol. Karena Kristus dihajar nggak masalah. Kan gitu. Nah makanya ini bukan aku lagi yang hidup. Pemuritan tujuannya apa? Supaya ini terjadi. Pemuritan tuh kayak ngejagain kita gitu loh. Supaya Kristus yang hidup. Kristus yang hidup. Tapi banyak orang nggak mau, nggak enak kan soalnya kayak gitu kan. Nggak nyaman kan. Nah karena dia nggak mengerti. Waktu nanti Kristus sudah sungguh-sungguh hidup sepenuhnya dalam diri kita. Wah itulah kebebasan yang sejati. Nggak gampang kecewa lagi. Nggak gampang gimana-gimana lagi. Ngejalanin pelayanan tuh enteng-enteng aja. Itu kebebasan yang sejati. Waktu Kristus sudah mengambil alih. Pemuritan adalah prosesnya. Baik si pemurid maupun yang dimuridkan. Next. Masih 673 slide. Takeaway kedua. Padahal aku ngomongnya udah cepet banget ya. Tapi masih belum juga. Takeaway kedua. Selama aku masih berkuasa, Anda akan terus mudah terluka. Yang saya bilang tadi, dihajar terus. Next, berikutnya. Nah, poin pertama, ya kenapa kehidupan di dalam tubuh Kristus itu sulit sekali. Kenapa pemuritan itu terasa menderita sekali. Satu, karena kita nggak paham bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja lewat kelemahan mereka untuk membentuk saya. Sejak saya paham ini, saya nggak bermasalah lagi dengan pemimpin saya. Dulu, wah saya tuh lihat pemimpin kok gini sih, gimana sih, nggak bener ini perlu di training nih pemimpinnya nih. Wah banyak sekali di kepala saya. Setelah saya paham, Tuhan mau pakai mereka untuk bentuk saya. Loh tapi kan itu nggak bener dan sebagainya, bla 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 bla. Bukan urusan saya, nanti Tuhan akan pakai orang lain lagi untuk hajar si pemimpin ini. Bukan saya yang urusannya. Nah yang kedua, ini prinsip yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Takeaway ketiga, boleh dimunculkan. Kalau yang pertama, teman-teman mesti paham prinsip bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menajamkan kita. Prinsip yang kedua yang teman-teman harus paham adalah ini. Perasaanmu itu bukan Tuhanmu. Kamu harus submitkan perasaanmu kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen hidupnya itu dari perasaannya. Ya, aku merasa kecewa, gitu ya. Munculkan slide-nya. Saya mau jelasin, ini prinsip penting sekali. Next. Nah ini, sekalipun yang kamu rasakan itu real. Perasaanmu itu real, kamu nggak lagi halusinasi. Memang iya kamu merasa kecewa, itu real. Tapi sekalipun perasaanmu itu real, perasaanmu belum tentu sama dengan realita. Belum tentu sama dengan kenyataan, walaupun perasaanmu itu terasa nyata. Contoh, aku merasa dibuang nih. Di kelompok yang ini aku merasa dibuang. Padahal nggak ada orang yang pengen ngebuang. Semua orang biasa-biasa aja. Tapi dia merasa terbuang. Yang kamu rasa dengan yang sungguh-sungguh terjadi, belum tentu sama. Makanya jangan hidup dari perasaan. Aku merasa Tuhan gak sayang aku. Realitanya, tak peduli apapun perasaanmu, Tuhan sayang sampai kekekalan. Tapi seringkali kita hidup dari perasaan, membuat kita tidak bisa melihat apa yang sungguh-sungguh nyata. Nah, perasaan itu jangan dituhankan. Makanya jangan kasih makan perasaan itu berlebihan. Wah aku sedih, wah dikasih makan terus gitu ya. Nanti lama-lama dia jadi Tuhan atas hidupmu. Perasaan itu mesti didisiplin dengan apa? Nilai-nilai kebenaran firman. Satu kali saya berantem hebat dengan istri saya. Bersesi-sesi gak kelar-kelar. Lalu akhirnya perang dingin diem-dieman. Waktu diem-dieman itu, wah saya udah stres, frustrasi gitu ya. Saya duduk mojok gitu ya, dengan memasang tampang terzolimi gitu ya. Playing victim ceritanya ya, aduh stres, wah gitu ya.
Berapa 10 menit, 15 menit kemudian, dia tiba-tiba datengin saya. Terus dia peluk saya. 10 menit istri saya gak ngomong apa-apa. Saya seperti gunung es mencair. Kita ngobrol, minta maaf, selesai. Terus saya nanya, kamu tadi waktu datengin saya, masih marah gak? Dia jawab, marah, masih marah sekali. Tapi kok kamu datengin dan peluk saya? Karena aku pernah berjanji akan mengasihi kamu apapun keadaannya. Truth over feeling. Kita masih bisa punya perasaan kecewanya, tapi kita memutuskan untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kamu mungkin masih kecewa dengan pemimpinmu, dengan pemuridmu, tapi kamu tahu bahwa Tuhan meminta kamu untuk mendoakan dia. Kamu putuskan untuk tetap doakan dia. Itu kekristenan. Kekristenan itu enggak hidup dari perasaan. Boleh dimunculkan? Nah ini nih, perasaanmu itu cuman pesan. Dia bukan instruksi. Jadi perasaan kita tuh enggak pernah nyuruh kita untuk melakukan tindakan apapun. Jadi kalau ada orang ngomong, kenapa kamu gampar istrimu? Dia bikin saya kesel banget, saya marah makanya saya gampar dia. Enggak ada urusannya bro. Antara marah dan memukul itu enggak ada urusannya. Marah tidak pernah memberikan instruksi kita untuk melakukan apapun. Kalau kemudian kita bertindak, itu adalah pilihan keputusan kita, bukan instruksi dari perasaan. Tapi banyak orang membenarkan tindakannya atas nama perasaan. Kenapa kamu keluar dari muda? Karena aku kecewa. Enggak nyambung, jaka sembung bawa golok itu. Enggak nyambung. Yang lain juga kecewa tapi enggak keluar. Ada pilihan keputusan yang berbeda, karena antara perasaan dan keputusan itu dua hal yang berbeda. Nah kekristenan itu enggak jalan di atas perasaan, kekristenan itu jalan di atas keputusan. Keputusannya atas dasar nilai-nilai firman Tuhan. Kalau saya ditanya hari ini, Kak Joshua, cinta Indonesia enggak? Saya jujur ya, kurang. Saya kurang cinta Indonesia. Saya mirip Nabi Yunus. Tuhan, turunkan api dari langit aja, ini orang-orang nyebelin banget. Saya kesel banget sama netizen ini ya, yang di Instagram ngerti ya. Turunkan api. Saya bergumul untuk mencintai Indonesia. Tapi September tahun lalu, Tuhan itu bicara, wah ini mengguncang saya banget. Dia nanya saya begini, Iwan, kamu sayang Indonesia enggak? Enggak, saya cepat jawabnya. Enggak Tuhan, berat. Makanya kalau di gereja kami bulan Agustus itu bulan misi. Mulai ngomongin misi, menjangkau, itu saya datang kebaktian bergumul banget gitu ya. Berat, tapi kemudian Tuhan bilang gini, gimana kalau aku sayang Indonesia? Kamu masih mau lakukan sesuatu enggak buat Indonesia? Saya menjawab gini, Tuhan, walaupun perasaan saya belum nyampe nih buat Indonesia, tapi saya putuskan sekarang, saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan buat Indonesia. Wih, itu pikiran saya langsung kebalik, seret, untung bukan kepalanya, pikirannya doang. Dulu saya pikir gini, kalau mau jangkau orang tuh mesti dapetin hatinya dulu. Perasaannya dapet, aku punya belas kasihan buat orang ini, lalu berangkat menjangkau. Enggak, perasaanmu belum dapet, tapi engkau sudah tahu kebenaran itu. Kamu putuskan lakukan. Waktu kamu putuskan lakukan kebenaran, perasaanmu akan ngikutin nantinya. Belas kasihan akan muncul waktu kamu lakukan. Istri saya marah sama saya, tapi dia memilih memeluk saya. Dalam keadaan marah. Kekristenan kalau kayak gitu, gak ada masalah, gak ada drama. Jangankan 16 episode, judulnya aja gak keluar. Kan kalau drakor kan 16 episode biasanya ya kan. Judulnya aja gak keluar. Kenapa kita banyak drama? Karena kita itu mentuhankan perasaan gitu loh. Loh bukan gak boleh loh punya perasaan, silakan loh. Merasa terluka boleh, merasa kecewa boleh, sedih boleh, marah boleh dan sebagainya. Silakan, karena kita masih manusia. Sampai hari ini, saya masih kecewa, ada beberapa kecewa enggak sama pemimpin saya? Masih ada beberapa, tapi enggak masalah. Itu enggak membuat pelayanan saya berhenti, saya jadi benci sama dia, saya menghambat dia. Enggak, karena saya memilih hidup dalam kebenaran. Dan waktu saya hidup dalam kebenaran itu, pelan-pelan perasaan kecewa saya lenyap, pudar. Truth over feelings. Wah, pemuritan kalau jalan kayak gitu keren banget. Wow.
Terus terakhir, cepet. Take away keempat. Nah ini dia, udah. Take away keempat, udah. 2 ayat terakhir. Akhirnya nyampe juga terakhir ya. Next, Amsal, boleh dimunculkan? Ya, bagus sekali. Dia yang percaya kepada dirinya sendiri adalah orang yang bodoh. Tetapi dia yang berjalan di dalam hikmat, hidupnya akan selamat. Hikmat itu bukan pemikiran yang cemerlang. Hikmat itu adalah pribadi, namanya Kristus Yesus Tuhan. Makanya di Amsal, hikmat selalu di-refer dalam bentuk personal being. Ya, bukan sebuah idea, bukan. Jadi kalau kita terlalu percaya sama perasaan kita sendiri, kita akan terjebak dalam kebodohan-kebodohan. Gini, bukan nggak boleh, boleh. Aku kok terluka ya waktu dia ngomong kayak gitu ya. Mundur, 1, periksa. Apakah realitanya dia memang berniat melukai saya? Kedua, kenapa kok saya terluka diomong kayak gitu? Apa yang terlanggar? Ketiga, ngomong baik-baik dengan orang itu. Bro, waktu kamu ngomong kayak gini, aku tadi terluka loh. Tapi aku bergumul dengan Tuhan supaya aku bisa menang dari ini. Jadi ini bukan soal orang yang melukainya, tapi ini soal kita ingin bertumbuh. Sebelum terakhir ya, bilang sama kiri kanannya tolong ditepuk, tinggal sisa sedikit, 1, 2, 3, sisa sedikit. Saya perlu selipkan ini karena ini penting sekali. Dalam gereja kenapa konsep rekonsiliasi dan pemberesan itu tidak pernah beres. Siapa yang pernah ngalamin pemberesan tapi nggak beres malah butuh pemberesan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena gini, waktu kita ketabrak, kena, ketrigger, terluka oleh seseorang, konsep kita pemberesan itu kita mendatangi orang itu kita begini, kamu melukai saya loh, minta maaf kek, berjanji tidak mengulangi lagi, menunjukkan penyesalan, supaya aku sembuh. Kita meletakkan kesembuhan hati kita sama perilaku orang ini, itu fatal. Makanya begitu kita datang pemberesan sama dia, terus dia bilang gini, hah? Masa? Aku gak merasa ngapa-ngapain kamu loh. Kok kamu terluka ya kayak gitu ya? Hati kamu kecil sekali ya. Kita makin kurang ajar, wah makin terluka lagi. Kenapa? Karena kita taruh konsep kesembuhan itu pada orang itu. Pemberesan tuh bukan gitu. Suami istri kalau berantem, kita sering kali kan gitu kan. Minta maaf. Baru kalau kamu gak minta maaf, aku akan terus kayak gini nih. Salah. Pemberesan itu kita bergumul dengan Tuhan, membereskan diri kita bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan, kok aku terluka ya digituin ya. Oh Tuhan, rasa berhargaku kena. Kita bergumul, kita encounter dengan Tuhan. Tuhan lalu ngomong, walaupun orang berkata seperti ini, kamu tetap berharga di mataku. Wah, kita dipulihkan, kita sembuh, kita kuat. Kita datang ke orang itu, pemberesan. Kita ngomong begini, bro, kemarin waktu kamu ngomong kayak gitu, aku terluka. Tapi aku sudah sembuh di dalam Tuhan. Ya, aku pengen mendoakan kamu, aku pengen menyatakan bahwa kita bisa jalan bareng lagi. Itu pemberesan. Kalau itu dilakukan, beres. Tapi kalau kita menggantungkan, bro, gua terluka. Apa reaksimu? Apa ya? Aduh, kamu bikin aku terluka lagi kan? Udah, doa, renungkan. Ya, nanti aku datang lagi 3 hari lagi. Kayak film silat aja. Nggak beres-beres yang kayak gitu. Pemberesan itu bukan mengharapkan orang menyembuhkan kita. Kristus menyembuhkan kita. Pemuritan kalau dijalanin kayak gitu kan enak kan? Ayat terakhir penutup. Penutup. Ayat terakhir. Sampailah kita di penghujung dari khotbah ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Ya, sulit untuk melihat dia secara nyata gitu ya. Jika kita saling mengasihi, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah itu tinggal di dalam kita loh. Dan kasihnya itu sempurna di dalam kita. Artinya apa? Kalau pengen orang lihat Tuhan, susah. Bagaimana caranya muda ini menunjukkan Kristus kepada orang yang gak kenal Tuhan? Sulit sekali. Kalau zaman Kisah Para Rasul, mujizat memang dibuat sangat banyak. Karena itu adalah masa-masa startup, bakar duit ceritanya. Sekarang kan udah profit, udah gak usah bakar duit lagi. Kita mesti menggunakan hikmat, kebijaksanaan, teladan hidup dan sebagainya. Masa suruh bakar duit terus surganya gak bener itu. Gak sehat startupnya.
Nah, jadi sekarang apa yang terjadi? Bagaimana cara Tuhan menunjukkan dirinya? Waktu kita praktekkan semua tadi. Orang yang berbeda-beda ngumpul di muda, konflik bisa diberesin, semuanya tetap jalan bareng, harmonis, suami istri walaupun kelihatannya beda banget, tapi kok bisa ya jalan bareng, harmonis, anak-anaknya juga benar dan sebagainya. Wah, orang akan lihat Tuhan. Nah, itu cara kita menyatakan Kristus lewat kehidupan dalam tubuh. Bagaimana dibentuknya? Pemuritan. Jadi tidak ada pilihan lain. Teman-teman, saya tahu mungkin banyak di antara kita yang trauma. Wah Kak, aku ngomong aja. Kak, aku memutuskan untuk mau dimuridkan dan jalan bareng. Tidak mudah. Aku punya trauma begini. Tapi hari ini aku memutuskan, ayo kita coba lagi. Ngomong aja apa adanya. Kita struggle bersama, kita perjuangkan bersama. Pada titik tertentu, kuasa manifestasi Tuhan menjamah memulihkan kita. Di situ Tuhan akan menunjukkan, wih, orang-orang lihat ada Tuhannya di muda ya. Bukan ada hantu di muda, ada Tuhan di muda. Ya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Tidak mudah melakukannya, tapi kami tahu kasih karunia-Mu memampukan kami. Sore hari ini kalau ada di antara kami yang masih punya trauma dengan kehidupan bergereja, ketakutan-ketakutan tertentu dengan hubungan-hubungan di dalam gereja. Mungkin masih menyimpan luka-luka yang kami bawa dengan hubungan-hubungan yang sebelumnya. Bahkan mungkin kami juga punya persepsi-persepsi tertentu tentang kepemimpinan, tentang pemuritan, tentang komunitas. Tuhan, kami berdoa lewat kebenaran dan lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami sore hari ini. Engkau menolong kami untuk bangkit kembali, berani untuk mengambil keputusan berjalan, tinggal di dalam tubuh-Mu. Kuatkan setiap hati, kuatkan setiap iman kami, supaya selalu kami melihat ada pengharapan. Sekalipun kelihatannya sulit, tapi kami percaya Tuhan bisa melakukannya di tempat ini. Terima kasih, kami materaikan firman kebenaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.